maka berkat akan tercurah bagi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan menjadi surga yang akan kami temui di muka bumi ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, siang ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin terus Tuhan menjadikan Engkau sebagai kepala keluarga kami. Kami ingin berpengetahuan. Kami mau jadi orang bijak Tuhan, yang bisa mengatasi setiap masalah di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi, dan kami semua yang mendengarkan, kami semua boleh diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian, shalom. Senang sekali hari ini kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Minggu ini adalah masih dalam rangka bulan keluarga. Ya, ini minggu terakhir di dalam bulan keluarga. Firman Tuhan yang diminta untuk disampaikan temanya adalah memahami kebutuhan pasangan. Tentu saja tujuannya kalau kita saling tahu kebutuhan pasangan kita masing-masing. Filenya itu tadi tentang memahami kebutuhan pasangan ya, yang di dalam USB. Tadi saya sudah kasih ya. Dengan tujuan kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita saling tahu kebutuhan pasangan kita masing-masing ya, maka kita akan saling memenuhi kebutuhan pasangan kita dengan tepat. Ada filenya? Yang di USB, beda sama yang tadi pagi ya. Saudara, untuk Bapak Ibu yang belum menikah, ya ini pelajaran bisa kita ambil untuk bekal kelak kita akan menikah nanti. Yang sekarang Bapak Ibu tidak punya pasangan lagi, misalkan karena dipanggil pulang Tuhan atau karena sesuatu dan lain hal, biarlah kita bisa mengajarkan kepada pasangan-pasangan muda, ya, anak kita, mantu kita, ya cucu kita bahkan, atau tetangga kita, pasangan-pasangan muda, supaya mereka juga diberkati di dalam pernikahan, ya, mendidik pasangan muda untuk punya pernikahan yang baik. Di USB-nya tadi judulnya memahami. Kalau gitu pakai file yang tadi pagi. Tadi USB-nya ada di situ. Memahami pasangan yang baik. Oke, memahami kebutuhan pasangan. Oke, pakai file yang tadi pagi ya. Nah, Bapak Ibu, setiap kita yang menikah pasti ingin mengalami kehidupan pernikahan yang bahagia, ya, yang harmonis dan yang menyenangkan. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak mengharapkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang dibinanya. Ada di sini Bapak Ibu yang menikah tapi nggak mengharapkan bahagia? Pasti tidak ada. Ya, karena semua kita yang menikah pinginnya punya kehidupan pernikahan yang bahagia, ya, harmonis, menyenangkan. Ya, tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkan bahagia, tidak menginginkan harmonis di dalam pernikahannya. Nah, di dalam satu orang konselor pernikahan namanya Gary Smalley bilang begini, di bukunya dia tulis tentang, kalau Bapak Ibu bisa baca bukunya tentang seandainya ia tahu, ya di situ dikatakan bahwa kegagalan pernikahan dalam sebuah rumah tangga salah satunya dikarenakan karena pasangannya nggak ngerti adanya perbedaan dan kebutuhan emosional dari masing-masing pasangan. Ya, itu dia. Banyak pasangan merasa sepertinya ya dia sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasangan yang dirasa penting, tetapi ternyata suaminya atau istrinya merasa itu sebenarnya kurang penting. Ya, ada juga pasangan yang merasa udah menunjukkan kasih yang besar, ya, tetapi ternyata suami istrinya masih merasa kurang disayang, kurang diperhatikan, ya, kurang dianggap begitu. Nah, akhirnya pasangan-pasangan ini frustasi, lalu ada konflik-konflik yang muncul, pertengkaran-pertengkaran, belum lagi tekanan di dalam kehidupan rumah tangga yang akhirnya lama-kelamaan menjadi tidak adanya kebahagiaan di dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita tentang prinsip hidup perkawinan, bisa dibuka di 1 Korintus 7 ayat 3
1 Korintus 7 ayat 3 di situ dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Sekali lagi, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ya, maka suami istri harus bisa sesuai dengan firman Tuhan ini. Harus mau belajar, ya harus mau bertumbuh untuk bisa memenuhi kewajiban bagi pasangannya, memuaskan kebutuhan masing-masing pasangannya. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana memahami kebutuhan emosional dari pasangan kita. Ya, saudara-saudara, meskipun laki-laki dan perempuan itu diciptakan sama, segambar dengan Allah, next ya. Itu segambar dengan Allah, tercantum di dalam Kejadian 1 ayat 7 mengatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita sama di hadapan Allah, segambar dengan gambar Allah, harkatnya sama di hadapan Allah, nilainya sama laki-laki dan perempuan, tetapi laki-laki dan perempuan itu diciptakan dengan berbeda. Bapak Ibu, ya, punya tujuan penciptaan berbeda, fungsi atau perannya juga berbeda. Proses pembuatannya berbeda. Kalau laki-laki itu dibuat dari apa Bapak Ibu? Tanah, ya, kita tahu ya, tanah liat dibuat oleh Tuhan Allah, maka dijadikannya manusia. Kalau perempuan dari apa? Tulang rusuk. Proses pembuatannya aja beda, ya. Tujuannya beda. Ya, kalau perannya juga beda. Laki-laki itu diciptakan untuk menjadi imam, raja dan dami. Ya, kalau perempuan itu perannya sebagai penolong, misalnya seperti itu. Jadi berbeda. Ya, perempuan bisa melahirkan, bisa hamil, tapi kalau laki-laki nggak bisa. Ya, tugasnya, perannya adalah punya tanggung jawab untuk melindungi dan membela anak-anaknya. Sekalipun sekarang Bapak Ibu suka ada orang-orang yang bertukar-tukar peran. Belakangan ini 1 bulan terakhir kita dihebohkan oleh satu buah pernikahan, Aming sama Evelyn. Pasti Bapak Ibu tahu. Ya, Aming perannya suka ke perempuan-perempuanan, gayanya ke perempuan-perempuanan. Suka pakai wig, ya pakai make up, ke perempuan-perempuanan. Menikah sama Evelyn atau Kevin orang nyebutnya, itu perempuan lahirnya, badannya, tetapi gayanya kelaki-lakian. Rambutnya cepak, bajunya baju pria. Seperti itu, dan akhirnya mereka menikah. Heboh sampai ke kantor DPR MPR, ya, disuruh diselidiki, apa betul ini si Evelyn perempuan? Ya, begitu ya, takutnya sesama jenis menikah, laki sama laki begitu. Nah, meskipun Bapak Ibu sekarang ada bias tentang peran wanita dan pria, tetap saja Aming tidak bisa melahirkan, tidak bisa hamil karena dia diciptakan, dia berperan sebagai pria. Evelyn meskipun pakai baju laki-laki, rambutnya cepak pendek, dia mungkin saja dia bisa hamil, ya, karena dia diciptakan perempuan, ya, punya peran untuk bisa melahirkan. Nah, jadi kita berbeda Bapak Ibu. Ya, meskipun tadi segambar, seharkat, senilai sama-sama di hadapan Tuhan, tapi kita berbeda antara laki-laki dan perempuan. Prosesnya aja beda. Tujuan diciptakannya beda, perannya juga beda. Makanya Bapak Ibu, laki dan perempuan itu punya perbedaan-perbedaan, punya kebutuhan-kebutuhan emosional yang berbeda. Ya. Biasanya kita semua sudah sadar, ya. Kita udah sadar, menyadari memang kita berbeda. Ada perbedaan-perbedaan, ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda di antara kita pasangan. Tetapi Bapak Ibu, sayangnya di antara kita tidak banyak yang punya pengetahuan bagaimana tentang mengelola perbedaan, ya. Mengelola kebutuhan emosional yang beda tadi bersama pasangan. Firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 5, ya Bapak Ibu kita akan buka ayatnya, yang bawa Alkitab silakan buka. 24 ayat 5 bilang begini, orang yang bijak itu lebih berwibawa daripada orang yang kuat.
dan juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Jadi firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita supaya kita itu jadi orang bijak. Karena jadi orang bijak itu lebih berwibawa daripada orang yang cuma kuat aja. Orang yang berpengetahuan itu juga orang yang berwibawa daripada cuma kuat dan tegap aja. Jadi Bapak Ibu kita harus belajar, kita harus punya pengetahuan. Ya, kita harus mau bertumbuh supaya kita jadi orang bijak, supaya jadi orang yang berpengetahuan dalam hidup berkeluarga. Minggu lalu dalam 1 bulan ini puji Tuhan Gereja Betel Indonesia di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ya mengadakan bulan keluarga. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya jemaat belajar hidup berkeluarga. Memang Bapak Ibu kalau jadi dokter ada sekolahnya, jadi insinyur ada sekolahnya, cuma jadi orang tua, jadi suami, jadi istri nggak ada sekolahnya. Ya, jadi kita cuma belajar sesuai dengan situasi dan keadaan. Oleh sebab itu gereja juga harus mengajar kepada jemaat-jemaatnya untuk bisa pandai atau cakap berkeluarga. Nah, begitu juga dengan kita hari ini. Ya, kita mau belajar supaya kita bijak menyikapi hidup berkeluarga. Minggu lalu kita sudah belajar panjang lebar bagaimana tentang perbedaan ya disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Secara emosional, secara fisik, laki-laki perempuan itu memang sangat berbeda. Kalau perempuan sangat mudah terpengaruh oleh perasaan, ya pandai mengungkapkan perasaan daripada laki-laki. Ya, perempuan juga pintar menggunakan bahasa tubuh, body language daripada laki-laki. Perempuan juga punya kemampuan multitasking yang lebih baik dibanding laki-laki. Maka nggak heran Bapak Ibu ya kalau kita lihat perempuan-perempuan itu bisa mengerjakan beberapa kegiatan dalam waktu bersamaan. Bisa goreng tempe sambil telepon sambil gendong anak. Misalkan seperti itu ya, memang perempuan-perempuan itu seperti itu. Ya bisa mengerjakan beberapa kegiatan dalam satu waktu yang bersamaan. Karena apa? Karena perempuan itu menggunakan otak kanan dan kirinya secara bersamaan. Sedangkan pria lebih banyak itu menggunakan otak kirinya aja. Saya nggak bilang loh kalau pria itu nggak suka menggunakan otak kanan. Ya, tetapi berdasarkan penelitian dikatakan bahwa pria itu lebih banyak menggunakan otak kiri. Itu yang menyebabkan pria-pria lebih banyak menggunakan logika. Ya, dan bekerja satu pekerjaan pada satu waktu yang bersamaan. Artinya tidak multitasking begitu. Ya, banyak yang bilang juga kalau pria itu di otaknya itu banyak kotak-kotak. Otaknya itu terdiri dari kotak-kotak. Ya, ada kotak yang memikirkan uang, ada kotak yang untuk memikirkan anak, ada lagi kotak yang memikirkan istri, ada juga kotak, semua diwakili oleh banyak kotak. Waktu dia nonton bola, misalnya pertandingan bola, maka dia sedang pakai kotak yang untuk nonton bola. Ya, makanya kalau bapak-bapak lagi nonton bola, jangan ibu-ibu tanyain tentang apa-apa, pasti dia nggak bisa jawab. Ya, pasti dia nggak ngerti karena kotak yang digunakan adalah kotak sedang menonton pertandingan bola. Ya, begitu pertandingan bola selesai, ditutup lagi kotaknya, dia buka lagi kotak yang lain. Ya, jadi semua dilakukan para bapak-bapak, para pria-pria ini dengan sangat hati-hati supaya nggak menyentuh kotak-kotak yang lainnya. Itu dia bapak-bapak, itu dia pria. Laki-laki ya, ukuran otaknya juga beda. Pria itu biasanya punya ukuran otak lebih besar ya, 11-12% daripada wanita. Makanya kalau kita perhatikan tubuhnya itu, postur tubuhnya juga lebih besar ya, lebih keker. Ototnya juga lebih kuat. Ya, karena tadi size otaknya juga berbeda, ini mempengaruhi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak Ibu, perbedaan secara emosional, fisik, belum lagi juga ada perbedaan kepribadian. Hal inilah yang mempengaruhi cara laki-laki dan perempuan dalam berkomunikasi, dalam memecahkan masalah, dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk ya di dalam hubungan berkeluarga, itu berbeda, secara emosional berbeda. Ibu-ibu, Bapak Ibu, kita nggak perlu sedih, kita nggak perlu kecewa karena perbedaan ini, karena kita memang berbeda, ya diciptakan berbeda. Kita bukan makhluk aneh dari planet Mars, suami kita atau pasangan kita bukannya makhluk aneh dari mana Saturnus misalnya, ya, tetapi kita sama-sama ciptaan Tuhan yang unik. Yang harus kita ingat, Bapak Ibu, terimalah pasangan kita itu apa adanya.
Sekali lagi, terimalah pasangan kita itu apa adanya, bukan ada apanya ya. Gitu ya, kita harus terima pasangan kita apa adanya. Jangan paksa pasangan kita itu harus sama seperti kita. Waktu kita pacaran, waktu kita jatuh cinta, kan karena perbedaan. Kalau sama kayak kita, jangan-jangan kita nggak jatuh cinta sama dia. Ya, karena perbedaan mungkin kita jatuh cinta sama dia. Dan Bapak Ibu, sasaran pernikahan itu menjadi satu. Ya, kesatuan, bukan kesamaan. Jadi biar aja berbeda, nggak apa-apa. Ya, perbedaan nggak harus membuat kita tidak cocok atau tidak akur. Kita bisa memilih dan mengakurkan perbedaan-perbedaan untuk membuat kita cocok sekalipun kita berbeda. Yang terpenting Bapak Ibu, kita harus menghormati perbedaan dan temukan caranya bagaimana mengatasi perbedaan itu. Kelola dengan sebaiknya setiap perbedaan. Nah Bapak Ibu, puji Tuhan, Alkitab kita luar biasa. Ya, untuk mengelola perbedaan yang ada, firman Tuhan kasih kuncinya, Bu. Ya, firman Tuhan kasih rahasianya. Kita akan buka bersama-sama Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Ini kuncinya untuk mengelola perbedaan. Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan bilang gini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini kuncinya Bapak Ibu ya, untuk mengelola perbedaan kita harus menggunakan sikap yang tertulis di dalam Efesus 4 ini. Yang pertama, sikap rendah hati. Ya, tidak selamanya cara kita itu adalah cara yang terbaik. Terima juga caranya yang berbeda dari pasangan kita, mungkin saja cara itu juga baik, cara itu juga lebih baik. Jadi kita harus pakai sikap rendah hati. Yang kedua, firman Tuhan bilang kita harus lembut ya. Meskipun kita beda, caranya beda ya. Ingat, pasangan kita itu, suami atau istri kita itu adalah orang yang kita cintai, adalah orang yang kita sayangi. Ya, hubungan kita itu lebih penting daripada sekedar mempertahankan perbedaan. Jadi kalau Bapak Ibu, ya minggu lalu Pak Yosi kali yang bilang ya, kalau gara-gara pencet odol aja, yang satu pencet odolnya dari bawah ke atas, yang satu lagi dari atas ke bawah, jangan sampai ribut gara-gara beda itu. Ya, sekali lagi dia orang yang kita sayangi, dia orang yang kita cintai. Hubungan lebih penting dari sekedar perbedaan. Beli aja odolnya 2, yang satu silahkan mau pencet dari bawah, yang satu silahkan mau pencet dari atas. Ya, kita harus ingat pasangan kita, sekali lagi orang yang kita cintai. Kita menikah dengan dia seumur hidup. Sayangnya firman Tuhan gak bilang kita boleh tuker tambah. Ya, kita menikah seumur hidup, tidak boleh tuker tambah. Dan tidak pernah ada kata salah pilih. Ya, jadi kita harus menikmati kehidupan pernikahan kita. Jadi yang kedua, sikapnya kita harus lembut. Yang ketiga, kuncinya, rahasianya firman Tuhan bilang di dalam Efesus, kita harus sabar ya. Sabar dalam mengasihi pasangan sebesar apapun perbedaan yang ada. Ya, sebesar apapun perbedaan yang ada harus sabar. Saudara, meskipun yang satu istrinya dari Jawa, suaminya dari Ambon ya, gaya bicaranya yang satu lembut, yang satu selalu do re mi naik terus tinggi. Kita harus tetap sabar. Amin. Karena firman Tuhan yang mengajarkan kita harus sabar sebesar apapun perbedaan yang ada. Yang terakhir kata firman Tuhan, kuncinya itu yang keempat, kita harus memelihara kesatuan dan damai. Ya, jangan pernah gara-gara perbedaan itu memecahkan kesatuan dan mencuri kedamaian dalam rumah tangga, mencuri kedamaian hubungan kita dengan pasangan. Ya, kita harus selalu memelihara kesatuan dan perdamaian. Jadi Bapak Ibu, dengan menerapkan 4 kunci, 4 rahasia, 4 sikap ini yang dari Efesus ini, sikap saling rendah hati, saling lembut, saling sabar, ya, saling menciptakan kesatuan dan kedamaian dalam setiap tindakan dan ucapan kita dalam mengelola perbedaan-perbedaan yang ada, maka percayalah bahwa setiap perbedaan jadi lebih bermanfaat.
ya, bukannya merugikan, jadi lebih bermanfaat. Ya, Bapak Ibu, mari kita menggunakan tadi 4 sikap dari Efesus itu. Nah, setelah kita tahu kuncinya, rahasianya, bagaimana kita mengelola perbedaan menggunakan 4 sikap, 4 saling rendah hati, saling lembut, saling sabar, saling memelihara kesatuan dan perdamaian. Kita juga harus mengetahui apa saja Bapak Ibu yang menjadi kebutuhan emosional pasangan kita, ya, dalam hubungan suami istri atau hubungan pernikahan. Tadi sudah dijelaskan bahwa karena kita berbeda, laki-laki perempuan berbeda, ya, makanya kita ada perbedaan-perbedaan di dalam setiap perlakuan dan tindakan, cara berpikir kita. Tetapi kita juga berbeda, punya kebutuhan emosionalnya. Nah, kebutuhan emosional ini kan nggak kelihatan, ya Bapak Ibu, ya, kerap kali tuh tidak kasat mata, ya, nggak kelihatan di dalam gitu. Makanya kita harus mencermati sebaik mungkin apa saja yang menjadi kebutuhan emosional pasangan kita. Ya, kita harus tahu, kita harus memahami apa saja yang menjadi kebutuhan emosional pasangan kita. Kalau kita tahu kebutuhan emosional pasangan kita, maka diharapkan kita bisa memuaskan pasangan kita sehingga kita hidupnya, ya, bisa dipersatukan sebagai suami istri yang punya hubungan harmonis di dalam kehidupan pernikahan. Ya, banyak sekali pernikahan-pernikahan yang datang untuk konseling karena mereka tidak saling tahu mengenai kebutuhan emosional ini. Ya, kadang-kadang saya mau udahan aja, saya capek sama suami saya karena dia tidak mengerti saya. Waduh, udah kawin hampir 15 tahun belum tahu, katanya belum ngerti suami saya. Suami saya nggak bisa mengerti saya, katanya seperti itu. Ya, kenapa? Karena mungkin suaminya tidak memahami kebutuhan emosional dari istrinya. Nah, suami-suami juga kadang-kadang dia malas untuk belajar sebenarnya apa sih kebutuhan emosional dari istrinya. Dia kalau di konseling dia bilang, oh saya itu tidak pernah berselingkuh Bu, saya itu hidup baik-baik, ya saya pulang on time, saya memberikan dukungan keuangan bagi keluarga saya. Tetap aja istri saya tidak merasa puas. Ya, kenapa? Karena suaminya tadi tidak mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan emosional istrinya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita mau belajar, ada kebutuhan perempuan, ada juga kebutuhan laki-laki, kebutuhan emosional, ya. Seorang pakar konselor pernikahan, dia mengadakan penelitian di 40.000 kasus, ya, kasus suami istri. Dan dia menemukan bahwa ada kebutuhan emosional dari pria dan wanita. Kita akan lihat kebutuhan perempuan, ya. Kebutuhan perempuan itu yang utama itu disayang dan dikasihi. Ya, kasih sayang. Kebutuhan perempuan itu disayang dan dikasihi. Dari dulu, dari sejak dahulu kala, ya Bapak Ibu, ini nggak pernah berubah. Kebutuhan utama perempuan atau istri itu perasaan disayang. Makanya ada ayat firman yang bilang begini dalam Efesus 5 ayat 25, boleh dibuka, Efesus 5 ayat 25, mengatakan demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ya, jadi kebutuhan utama perempuan atau istri adalah perasaan disayang. Ya, perempuan itu sangat membutuhkan kasih sayang yang tulus lembut dari suaminya. Amin, ibu-ibu. ya, perasaan disayang atau dikasihi. Perempuan itu sangat membutuhkan kasih sayang yang tulus dan lembut. Kata-kata cinta yang diucapkan suaminya kepada istri pasti memperkuat perasaannya. Apalagi perlakuan-perlakuan istimewa, ya, yang diberikan oleh suaminya, pasti istri akan merasa disayang oleh suaminya dan istri akan merasa bahagia. Ya, dipeluk, digandeng tangannya, ya, pasti istri akan merasa disayang. Bukan malah sebaliknya. Saya seringkali melihat ada pasangan suami istri, suaminya jalan duluan 10 meter lebih dulu, istrinya di belakang. Nggak pernah digandeng istrinya. Habis Bu, sekarang istri saya sudah mengembang ke kanan dan ke kiri. Jalannya lama, jadi saya duluan aja. Ya, bukan yang seperti itu, tetapi istri membutuhkan rasa disayang oleh suaminya. Pasti dia bangga sekali kalau ada suaminya di sampingnya yang gandeng dia.
Amin ibu-ibu. Iya, amin loh Pak katanya. Ya, jadi mulai hari ini bapak-bapak belajar sayang sama istrinya, gandeng, peluk istrinya. Ya, kasih perlakuan-perlakuan istimewa. Makanya perempuan itu paling suka dikasih bunga. Ya, karena dia rasa disayang. Tapi kalau saya lebih senang lagi kalau bunga deposito. Iya ya, karena memang perempuan dari sananya, dari sononya itu paling suka disayang atau dikasihi. Dia maunya jadi orang nomor 1 buat suaminya. Ya, tadi pagi Pak Dwijo bercerita meskipun dia jauh-jauh, kadang-kadang ikut simposium atau pergi ke luar negeri capek-capek, tapi kalau ada telepon atau ada message dari istrinya, dia harus segera angkat. Kalau tidak akan jadi runyam katanya. Karena istri itu maunya jadi orang nomor 1. Ya, kadang-kadang cuma nitip oleh-oleh, ya, cuma supaya diperhatiin. Pah, tolong beliin dong mutiara di pasar itu. Kadang-kadang seperti itu katanya ya. Tetapi memang betul, itu adalah kebutuhan wanita untuk disayang, untuk dikasihi. Suami harus dapat memahami hal ini. Ya, sapaan yang manis, perlakuan yang tidak kasar, ini sangat dibutuhkan oleh istri. Jangan cuma malam aja Bu manis. Karena saya tahu kalau suami-suami itu punya kamus menabur malam hari, menuai pagi hari. Jadi manisnya cuma kalau malam aja. Ya. Asal ada apanya. Tetapi hari ini kita mau belajar karena ternyata istri-istri itu perempuan-perempuan sukanya disayang, sukanya dikasihi, ya suami harus dapat memahami hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan itu suka juga komunikasi yang terus-menerus atau percakapan yang hangat. Bapak-bapak, emang ini udah berdasarkan penelitian, perempuan itu lebih banyak berbicara daripada laki-laki. Meskipun saya nggak tahu ya ini penelitiannya benar atau enggak, katanya kalau laki-laki itu bicara itu cuma 11.000 kata sehari. Kalau perempuan 24.000 kata. Jadi kebutuhan ini mempengaruhi juga kebutuhan emosional perempuan. Ya, dia suka komunikasi yang terus-menerus dan percakapan yang hangat di antara pasangan. Jadi kalau misalkan bapak-bapak sudah keluar di kantor, bercakap sama klien, ngomong sama bos, ngomong sama bawahan, udah habis 10.000, pulang di rumah tinggal 1.000. Kalau perempuan yang di rumah ya nggak ada yang diajak omong, anaknya sekolah, suaminya pergi, paling ngomong sama pembantu, baru 2.000 kata, dia masih punya 22.000 kata lagi. Makanya bapak-bapak itu kalau pulang kantor sekalipun capek harus siapkan telinga. Karena memang ibu-ibu perlu bicara, perlu mengadakan percakapan. Nah bapak-bapak yang tidak memahami biasanya baca koran, nanti istrinya, Pak tadi si ini begitu. Keluar, lagi masuk, keluar kanan. Dia nggak dengerin. Nah kadang-kadang lama-kelamaan ini juga yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Bapak ibu tahu ada seorang ibu direktur akhirnya lari bersama supirnya. Ditanya, kenapa sih ibu ya? Suami ibu direktur, segala-galanya punya, kenapa lari sama sang supir? Kalau dilihat dari segi apanya juga nggak masuk kelas sama suaminya. Tapi jawaban istrinya, Bapak Ibu tahu, soalnya supir ini selalu bisa diajak ngomong, selalu bisa mengerti saya, selalu bisa mendengarkan saya. Ya mau gak mau di mobil diajak ngomong terus, ya manggut-manggut aja itu Pak supir. Mau gak mau dengar orang dalam mobil pertama-tama ya. Jadi seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu butuh didengarkan. Ya, butuh komunikasi yang terus-menerus, butuh percakapan yang hangat. Beli bangku aja, misalnya mau warna hijau atau mau warna coklat, pasti dia tanya bapak-bapak dulu. Ya, karena itu memang perempuan seperti itu, butuh komunikasi, ya, butuh percakapan. Dan katanya kalau orang menikah itu di tahun pertama 70% itu waktu dihabiskan untuk mengobrol. Tahun pertama. Katanya. Tahun kedua akan berkurang 20%.
Tahun ketiga kurang lagi 20%. Dan ibu-ibu tahu pada tahun ke-8 itu kalau ngobrol suami istri cuman kalau perlunya aja. Jadi gak pernah ngobrol lagi. Ya, nggak pernah ada komunikasinya lagi. Makanya kita pasangan suami istri harus terus belajar, harus terus mengerti akan kebutuhan-kebutuhan emosional ini, belajar untuk berkomunikasi dengan suami istri dengan baik. Ya, tadi supaya bisa memenuhi kebutuhan emosional perempuan. Jadi bapak-bapak, makanya firman Tuhan di dalam Yakobus bilang, hendaklah kita cepat mendengar tetapi lambat untuk berbicara. Ya, jadi kita punya 2 telinga, 1 mulut supaya kita itu suka mendengar. Nah, bapak-bapak juga kepada istri-istri harus suka mendengar. Jadi kalau di rumah pulang kantor sekalipun sudah capek, harus siap mendengarkan istrinya untuk berbicara. Ya, mungkin dia nggak butuh saran dari bapak-bapak, dia cuma butuh untuk didengarkan. Amin. Mau Pak? Amin. Ya, itu kebutuhan yang kedua. Ya, komunikasi yang terus-menerus atau percakapan yang hangat. Yang ketiga, adanya kejujuran dan keterbukaan. Ya, setiap istri, setiap perempuan itu mau tahu secara detail tentang kehidupan suaminya. Makanya kalau ditanya, ibu-ibu paling tahu nomor kaki suaminya berapa, sepatunya dia tahu. Nomor hem bajunya dia tahu. Ya, nomor lehernya kan kalau kemeja ada lehernya, tangan dia tahu. Coba suami tanya, ibu pakai ukuran size, ibu istri itu pakai size ukuran bajunya apa? Laki-laki belum tentu tahu. Karena memang perempuan itu suka yang detail, ya, suka kejujuran dan juga suka keterbukaan. Nah, kejujuran ini, keterbukaan ini adalah asuransi yang terbaik Bapak Ibu dalam sebuah pernikahan. Jadi enggak perlu bohong, jangan pernah berbohong kepada istri, berbohong apapun kepada istri, karena kejujuran dan keterbukaan suami itu sangat dibutuhkan para istri. Ya, itu salah satu kebutuhan emosionalnya. Makanya kalau istri sudah pernah ditipu oleh suaminya, sulit sekali untuk kembali mempercayai suaminya. Ya, karena itu kebutuhan emosionalnya perempuan. Jadi yang ketiga kebutuhan emosional perempuan itu kejujuran dan keterbukaan. Ya, pertama rasa disayang, dikasihi, kedua ada komunikasi, percakapan yang hangat terus-menerus, dan yang ketiga kejujuran dan keterbukaan. Yang keempat dukungan keuangan, ya. Para istri akan merasa aman, akan merasa tentram jika ada dukungan keuangan dari suaminya. Ya, karena dengan begitu istri bisa mengatur, membelanjakan semua kebutuhan keluarga yang diperlukan. Ya, lalu yang kelima itu kebutuhan emosional perempuan itu juga adanya komitmen keluarga. Ya, perempuan atau istri akan merasa tenang, akan merasa nyaman kalau dia yakin ada komitmen dari suaminya. Ya, komitmen untuk memperhatikan keluarganya. Suaminya itu menyediakan waktu untuk keluarga, ada rencana liburan keluarga misalnya. Ya, kesetiaan, komitmen kesetiaan dari suami untuk keluarga. Itu yang sangat dibutuhkan oleh para istri untuk membangun keluarga yang harmonis, ya. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan emosional dari perempuan. Yang utama perasaan disayang. Ini yang harus diingat-ingat oleh bapak-bapak. Oh, ternyata kebutuhan utama istri saya adalah perasaan disayang. Kenapa banyak perempuan-perempuan merasa kesepian, ya, lonely begitu? Karena tadi dia rasa enggak disayang oleh suaminya. Ya, jadi itu kebutuhan utama dari perempuan. Sekarang kita akan melihat kebutuhan emosional dari laki-laki. Saya jangan dijegat ya Pak, nanti kalau turun, kalau pulang jangan dijegat ya. Ini memang berdasarkan penelitian. Yang pertama itu laki-laki kebutuhan utamanya adalah dihormati oleh istrinya, dihargai oleh istrinya. Ya, yang saya maksud bukannya selamat pagi Pak, hormat. Bukan yang begitu ya. Jadi dihormati oleh oleh istrinya, dihargai oleh istrinya. Ya, karena penghormatan dan penghargaan dari istri, dari keluarga, ya termasuk juga dari anak-anak, itu sangat dibutuhkan oleh suami. Ya, dia kalau rasa dibanggakan oleh keluarga, itu akan meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai suami atau keluarga. Ya, jadi ibu-ibu kita harus menghormati suami kita. Kita harus menghargai suami kita. Ya, jangan semua-muanya ibu ambil alih sendiri. Misalkan hari ini mau makan malam di luar. Ya,
Habisnya bapaknya selalu bilang, terserah Pak, malam ini kita mau makan keluar. Mau makan apa Pak? Terserah Mama, gitu jawabnya ya. Setiap kali ditanya, ya terserah Mama. Lama-lama akhirnya istri-istri ini juga langsung, Pak hari ini kita makan ini ya, tanpa bertanya lagi. Karena awal-awalnya selalu bilang terserah. Tetapi ingat bahwa suami kita itu juga maunya dihormati, dihargai di dalam segala hal. Ya bukan cuma tentang makanan aja, tetapi di dalam segala hal. Dia maunya dihormati oleh istri dan dihargai oleh istri. Memang Bu, suami kita bukan orang yang sempurna ya. Dia juga berdosa sama seperti kita. Kadang-kadang dia juga melakukan kesalahan. Kadang-kadang dia juga nyebelin ya, bisa melakukan hal-hal yang buruk. Tapi sekali lagi yang Tuhan pesankan kepada kita di dalam Efesus 5 ayat 33b dikatakan, istri hendaklah menghormati suaminya. Apapun keberadaan suami kita, ya kita harus menghormati suami kita. Ada sebuah cerita pasangan suami istri, setiap kali kalau makan ikan pasti bagian badannya untuk ayah, bagian buntut untuk anak, bagian mama bagian kepalanya. Karena dia mau menghormati suaminya. Jadi bagian yang terenak pasti buat papanya di tengah badannya. Kalau bagian buntut buat anaknya, kepalanya bagian dia. Sekali waktu, karena itu terus berlangsung, sekali waktu ini istri ulang tahun. Dan suaminya ingin membahagiakan istrinya. Lalu dia memberikan sebuah kado. Istrinya terheran-heran, waduh luar biasa tahun ini karena suami saya memberikan kado istimewa. Karena dia lihat kadonya besar, ya kotaknya besar. Dia dengan penuh sukacita menerima kado itu. Pas dibuka kadonya, ibu-ibu tahu apa isinya? 100 kepala ikan semuanya dalam kotak. Karena suaminya pikir istrinya paling suka kepala ikan. Jadi dia beliin 100 kepala ikan semuanya dalam kotak. Istrinya menangis berlinangan air mata. Karena salah, dia pikir untuk menghormati suaminya, dia kasih bagian yang terbaik ya. Bukan yang seperti itu, kita menghormati suami kita. Ya, kita menghargai suami kita. Sekali lagi, dalam hal apapun, sekalipun suami kita melakukan kesalahan, sekalipun suami kita melakukan hal-hal yang buruk, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, istri hendaklah menghormati suaminya. Ibu-ibu, kalau pingin disayang oleh suami, kalau pingin dikasih oleh istri, ini rahasianya. Hormati suami kita, amin. Hargai suami kita. Kalau kita menghormati dia, ya, kalau kita menghargai dia, pasti dia juga akan sayang sama kita. Yang kedua, kebutuhan emosional laki-laki itu adalah kebutuhan seksual. Ya, ini kebutuhan yang kedua daripada laki-laki, itu pemenuhan kebutuhan seksual. Nah, istri-istri harus memahami hal ini, ya, bersama-sama suaminya memenuhi kebutuhannya, bukan suami orang lain, bukan suami tetangga, sesuaminya sendiri. Ya, kita harus bersama-sama memahami kebutuhan suami kita. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 4 sampai 5, kita buka ayatnya. 1 Korintus 7 ayat 4 sampai 5. Dikatakan demikian, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu itu tidak tahan bertarak. Itu firman Tuhan, ibu-ibu yang bilang. Suami kita itu ya tidak tahan bertarak, kebutuhannya itu pemenuhan seksual. Jadi para istri, mari kita memenuhi kebutuhan suami kita. Ya, kita jangan sampai membuka celah untuk iblis, supaya iblis mencobai suami kita, akhirnya berkompromi dalam perselingkuhan. Ya, karena banyak suami-suami yang kurang iman,
ya dia mencari kepuasan seksual di luar pernikahannya. Jadi itu kebutuhan yang kedua, kebutuhan para laki-laki adalah pemenuhan kebutuhan seksual. Ya, yang ketiga, dia juga butuh kebutuhan emosionalnya didampingi atau ditemani oleh pasangannya. Ya, ternyata suami-suami itu lebih percaya diri kalau ada istri di sampingnya. Betul apa betul, Pak? Halo, betul ya. Ternyata bapak-bapak itu akan lebih percaya diri kalau istri ada di sampingnya, bersama-sama menghadiri resepsi atau di mana saja, termasuk ke gereja. Itu akan membuat suami lebih tentram, suami lebih nyaman. Ya, apalagi kalau sedang dalam masalah, ya didampingi istri, pasti bukan istri yang cerewet. Didampingi istri, maka suaminya akan lebih tenang, lebih berpikiran jernih untuk mendapatkan jalan keluar. Ya, jadi harus didampingi, ditemani ya oleh pasangannya. Yang keempat itu pasangan yang menarik. Ya, kebutuhan emosional suami itu ternyata dia juga butuh pasangan yang menarik. Suami kita bukan Tuhan yang tidak memandang rupa tetapi memandang hati, gitu ya. Ternyata suami kita memandang hati tapi juga memandang rupa. Nah, makanya istri-istri kita juga harus punya penampilan yang baik untuk suami kita. Ya, jangan yang dia lihat yang baik di kantor aja, yang di rumah ternyata selalu bau minyak goreng, bau minyak asin, ikan asin. Ya, tetapi kita juga harus punya penampilan yang menarik untuk suami kita. Ya, dia butuh istri yang ceria, istri yang cantik, ya, istri yang wangi parfum, sekali lagi bukan wangi minyak goreng. Ya, jadi mari ibu-ibu kita juga punya penampilan yang menarik untuk suami kita. Ya, jangan kasihan suami kita dikasih tadi cuma daster terus atau minyak goreng terus baunya. Ya, padahal di kantor dia cium yang wangi-wangi. Dia lihat cewek-cewek yang berpakaian menarik. Ya, mari ibu-ibu kita juga menjadi pasangan yang menarik bagi suami kita. Yang kelima, itu kebutuhan emosional laki-laki. Itu laki-laki sangat membutuhkan dukungan keluarga. Ya, suami-suami yang mendapat dukungan keluarga pasti dia akan punya tanggung jawab yang lebih lagi. Ya, luar biasa melakukan setiap tanggung jawabnya. Suami itu butuh dorongan semangat dari istri dan anak-anaknya. Ya, bukan cuma dorongan kata-kata, ya, tetapi suasana tenang di rumah, rapi, rumah tangga itu juga merupakan dukungan bagi suami kita. Ya, jadi Bapak Ibu kita sudah belajar ada 5 daftar kebutuhan emosional yang berbeda dari perempuan dan laki-laki. Ya, mungkin saja daftar itu enggak sama persis ya dengan kebutuhan kita masing-masing. Ya, mungkin saya enggak seperti itu, misalkan seperti itu. Mungkin enggak sama ya dengan kebutuhan emosional kita, atau mungkin sama tapi kadarnya berlainan ya. Nah, kita perlu cari tahu Bapak Ibu. Kita perlu cari tahu apa yang menjadi kebutuhan emosional dari pasangan kita. Ya, sebagai pasangan Kristen yang berpengetahuan, tadi saya bilang, ya, yang bijak, yang berpengetahuan, yang mengerti firman, kita nggak boleh egois. Ya, kita misalnya hanya mementingkan kebutuhan kita saja, ya, tetapi kita harus juga memikirkan kebutuhan pasangan kita. Ya, firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 4 di situ dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, termasuk pasangan kita. Ya, jadi jangan cuma mau kita egois hanya menginginkan kebutuhan kita yang terpenuhi, tetapi kita juga harus menemukan apa yang menjadi kebutuhan emosional dari suami kita. Nah, setelah ketemu, ya, setelah menemukannya, next, maka kita harus punya komitmen untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan emosional pasangan kita. Karena suami istri yang berkomitmen untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya, dia pasti meletakkan fondasi pernikahannya yang bahagia seumur hidup, ya, sehingga pernikahan itu menjadi kokoh dan memuaskan masing-masing pasangan. Jadi Bapak Ibu kita perlu tahu, kita cari kebutuhan utama dari pasangan kita apa, lalu kita berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita. Bapak Ibu selamat ya untuk berusaha memenuhi kebutuhan pasangan masing-masing. Karena ketika kita memuaskan kebutuhan pasangan kita, dikatakan kita itu punya pernikahan yang bahagia seumur hidup kita, sehingga pernikahan kita kokoh
ya, menjadi pernikahan yang harmonis terus sampai akhirnya maut memisahkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan sama-sama berdiri. Nyanyikan pujian tadi. Keluargaku adalah surgaku, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu. Bapak Ibu, hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan emosional dari Bapak Ibu ataupun pasangan suami istri. Tetapi hari ini kita sudah belajar. Mari kita bersama-sama memohon hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kita mampu melakukan, memenuhi, memahami setiap kebutuhan emosional dari pasangan kita. Tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa pertolongan dari Tuhan, mungkin saja kita tidak mampu. Tapi hari ini kita mau berdoa dan datang kepada Tuhan. Tuhan, aku dan seisi rumahku, aku dan pasanganku Tuhan, akan selalu menyembah-Mu. Aku dan seisi rumahku